Hai teman-teman YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Buntasha Family. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Bunda Tasya akan menceritakan pengalaman tentang ketika keluarga kami terpapar virus COVID-19. Simak terus videonya sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim, aku mulai ceritanya ya. Jadi di bulan Juni 2021, beberapa bulan yang lalu, aku dan keluargaku itu terpapar virus COVID-19. Yang pertama bergejala adalah anakku yang paling kecil, si Rindu. Jadi dia tuh pilek, terus dia demam. Di balik pilek dan demamnya itu memang ada kronologis di belakangnya. Makanya kita pantau sampai 3 hari demamnya nggak turun, kita bawa ke rumah sakit, periksa oleh dokter anak. Dan kita ceritakan juga kronologis di belakangnya tuh bagaimana. Akhirnya dokter anak mendiagnosa kalau Rindu itu suspek COVID, disarankan untuk tes PCR. Hari itu juga Rindu menjalankan tes PCR. Dan alhamdulillah dapat hasilnya juga di malam itu juga gitu. Jadi hasilnya tuh di email, ternyata Rindu positif COVID. Pada saat aku baca email dari rumah sakit itu bahwa Rindu positif COVID, itu sebenarnya aku juga udah mulai bergejala tuh. Aku udah mulai bersin-bersin, Rehan juga udah mulai bersin-bersin, Raffi batuk-batuk. Akhirnya suami memutuskan untuk kita sekeluarga tes PCR ke rumah sakit. Pas tes PCR sehari kemudian hasilnya keluar, ternyata yang positif itu adalah aku dan Rehan. Raffi negatif, suamiku juga negatif. Kalau suamiku memang kelihatannya dia sehat-sehat aja, normal-normal aja gitu loh. Nah, kemudian Raffi terus Rehan mulai demam 38. Aku kasih Sunmol. Keesokan harinya tapi udah turun, pileknya pun juga udah hilang. Rindu pun juga udah mulai membaik, udah mulai nggak demam, pileknya juga udah nggak ada, udah pada mulai lincah lah anak-anak. Anak-anak itu gejalanya cuman kayak flu biasa aja. Nah, kalau aku di hari pertama, kedua, ketiga itu gejala aku juga ringan-ringan aja, cuman batuk-batuk sedikit, pusing-pusing sedikit, terus bersin-bersin. Aku pikir, wah alhamdulillah nih, gejalanya ringan aja gitu. Tapi ternyata itu aku belum masuk dalam masa kritis. Di hari keempat aku mulai demam. Awalnya cuma 37, terus 38, terus 38 mendekati 39, dan kepalaku pusingnya udah makin parah. Nah, akhirnya di hari ke-8 itu aku udah gak kuat. Aku minta tolong sama suami dianterin ke rumah sakit. Diantar ke rumah sakit itu juga kita tuh nggak pakai telepon dulu, jadi langsung go show aja datang. Bismillah lah datang ke rumah sakit ke Puri Cinere. Di sana tuh alhamdulillah IGD-nya tuh nggak penuh, aku bisa langsung masuk IGD. Jadi tuh aku masuk IGD jam 7 malam, jam 2 pagi itu aku udah dapet kamar perawatan, udah pindah ke kamar perawatan. Oh, aku pikir alhamdulillah nih, aku udah bisa dirawat di rumah sakit, aku udah bisa total bed rest di rumah sakit, fokus sembuh, mudah-mudahan bisa cepet pulang. Anak-anak insya Allah aman dijaga sama ayahnya di rumah, pikirku gitu kan. Nah, jam 10 pagi, jam 10, jam 11 suamiku tuh telepon, Han badanku demam, dia bilang gitu. Tapi kayaknya karena kecapean aja sih, karena kemarin abis nganterin kamu aku nggak bisa tidur, dia bilang gitu. Terus aku bilang, oh ya udah ya, kamu istirahat aja, minta tolong kakak Raffi aja, apa-apa misalnya untuk urus adik-adiknya minta tolong kakak Raffi, atau untuk kerjaan rumah tangga minta tolong sama kakak Raffi aja. Karena Raffi juga dalam keadaan batuk tapi sebenarnya dia negatif dan dia juga sehat-sehat aja gitu loh. Terus akhirnya keesokan harinya suami masih demam, hari Rabunya juga masih demam. Jadi total suami tuh udah demam 3 hari kan di rumah. Aku tuh nggak lihat kondisi sebenarnya dia di rumah tuh gimana, cuman dia cerita doang kan melalui telepon. Hari Kamisnya dia udah nggak enak tuh, udah makin gak enak badannya. Jadi dia
Datanglah ke IGD rumah sakit yang deket rumah. Dia dikasih Sunmol melalui infus. Terus udah gitu dites PCR lagi, ternyata dia jadi positif. Jadi dia ketularan nih sepertinya dari aku dan anak-anak juga, karena kan awalnya dia negatif kan. Nah terus sebenarnya di hari itu juga begitu dapat Sunmol, demamnya agak turun, dia tuh langsung cari rumah sakit karena dia maunya dirawat aja di rumah sakit gitu. Karena dia itu punya hipertensi, jadi dia nggak mau mengambil resiko untuk isoman di rumah aja, karena takutnya kalau isoman di rumah aja itu dia makin parah gitu. Tapi ternyata rumah sakit itu udah penuh semua. Dia datang ke Puri Cinere itu udah full. Nah pada saat itu memang gelombang kedua itu lagi terjadi banget gitu loh, lagi membludak gitu loh pasien-pasien COVID-19 di gelombang kedua, yang dimana-mana rumah sakit penuh, IGD penuh, ICU penuh gitu. Akhirnya suami balik lagi ke rumah. Dia telepon HRD-nya, minta tolong HRD-nya untuk cariin rumah sakit gitu kan. Nah itu kan hari apa ya, Jumat deh kalau nggak salah tuh, akhirnya dapet rumah sakit. Tapi case baru besoknya katanya suamiku gitu kan. Terus aku kan bingung ya sebenarnya, ini suamiku mau dirawat, terus anak-anakku gimana ini yang 3 di rumah, siapa yang jaga gitu. Terutama yang aku pikirin adalah si Rindu kan, my baby girl itu. Dia masih 3 tahun, dia punya 2 kakak laki-laki. Bukan berarti aku gak percaya ya kakaknya bisa ngurus dia, cuman dia anak perempuan gitu loh. Selama ini yang megang selalu aku, yang ngurusin dia selalu aku gitu loh. Aku gak ada, ayahnya gak ada, cuma ada kakaknya 2 orang. Aku tuh sebenarnya bingung banget pada saat itu gitu kan. Aku cuma berdoa minta sama Allah, ya Allah tolong kasih aku solusi, apa yang harus aku lakukan. Karena akhirnya aku telepon mama gitu kan, aku cerita gimana, dan mama bilang ya udah anak-anak coba dites PCR lagi deh, nanti kalau misalnya udah pada negatif biar mama bawa ke rumah, nanti mama urusin aja di rumah gitu. Ya udah akhirnya suamiku kan pada saat itu masih ada di rumah tuh, dia belum ke rumah sakit. Dia telepon pelayanan yang tes PCR yang bisa datang ke rumah. Dites lah anak-anak 3-3-nya lagi. Rindu ternyata hasilnya sudah negatif. Rehan masih positif, dan Raffi pun akhirnya jadi positif juga. Padahal awalnya dia negatif kan. Fix kita berlima tertular virus COVID-19, semuanya tuh jadi positif COVID gitu loh. Terus pada saat itu pas mamaku tahu kalau Rindu sudah negatif, mama memutuskan untuk jemput Rindu akhirnya. Keesokan harinya diantar sama kakakku. Wah itu tuh alhamdulillah banget, aku tuh udah kayak dapet hadiah dari Allah gitu loh. Dengan pertolongan yang Allah turunkan melalui mamaku, itu mama tuh berani mempertaruhkan nyawanya gitu loh untuk jemput Rindu. Karena walaupun Rindu udah negatif, tapi dia kan kontak erat dengan kakak-kakaknya yang positif kan. Tapi mamaku tuh gak peduli, pokoknya mama jemput Rindu. Nanti pas mama jemput, biar mama gantiin baju Rindunya, nanti sampai rumah langsung mama mandiin, kata mama gitu. Pokoknya kamu tenang aja, kamu fokus sembuh ya, Mauludin juga fokus sembuh gitu. Kalau Rehan insya Allah dia sudah lebih mandiri lah, Raffi juga, apalagi kakak Raffi udah lebih mandiri. Singkat cerita akhirnya suami pergi ke rumah sakit kan. Dia setir mobil sendiri dalam keadaan demam loh teman-teman YouTube. Dia tahan-tahan gitu. Dia itu dapatnya rumah sakitnya di Mitra Keluarga Depok. Jadi tuh kita berlima itu kita mencar-mencar. Aku di Puri Cinere, suami di Mitra Keluarga Depok, Rindu di rumah omanya, Raffi dan Rehan isolasi mandiri di rumah aku. Terus Raffi dan Rehan gimana makannya? Kan gitu. Alhamdulillah Allah turunkan lagi pertolongan melalui ibu-ibu RT tetangga-tetangga aku di rumah. Jadi mereka tuh bikin jadwal untuk makan siang, makan pagi, makan malam
Untuk Raffi dan Rehan, mereka bergantian untuk menyediakan makan pagi, siang, dan malam gitu. Karena Rehan dan Raffi juga sebenarnya mereka udah seperti OTG, physically mereka sehat-sehat aja. Jadi aku juga di rumah sakit tidak terlalu mengkhawatirkan banget. Aku bilang yang penting kakak Raffi sama Rehan rajin minum vitamin di rumah ya. Kalau ada matahari kalian berjemur gitu. Nah, suamiku sudah masuk rumah sakit tuh di hari Sabtu. Dan aku juga sebenarnya di rumah sakit sudah berangsur-angsur membaik dalam arti kata demam aku udah mulai turun dan pusing aku juga udah mulai berkurang. Tapi ternyata aku mulai sesak nafas gitu. Jadi aku tuh pakai selang oksigen di rumah sakit, cuman di kapasitas yang masih di 2 liter sampai 4 liter. Tapi itu aja tuh kalau misalnya aku ke kamar mandi lepas oksigen, itu tuh aku udah ngos-ngosan gitu loh, buru-buru segera balik lagi ke tempat tidur untuk pasang oksigen lagi. Sampai kadang-kadang tuh aku suka nahan pipis karena aku takut kalau ke kamar mandi tuh aku sesak nafas gitu, karena kan selang oksigennya nggak bisa dibawa ke rumah sakit kan, ke dalam kamar mandi kan. Dan pada saat itu juga suster menyarankan aku untuk tidak boleh mandi dulu, untuk tidak boleh lebih lama dari nggak boleh lama-lama berkegiatan di dalam kamar mandi karena takutnya aku jatuh pingsan atau gimana gitu kan. Cuman boleh pipis aja ke kamar mandi tapi langsung balik lagi ke tempat tidur untuk pakai selang oksigen gitu. Nah, suamiku itu di hari ke-1, ke-2, ke-3 di rumah sakit dia sudah pakai oksigen yang kapasitasnya tuh 15 liter. Jadi kalau untuk di kamar perawatan itu kapasitas 15 liter itu adalah kapasitas yang paling tinggi gitu. Tapi ternyata saturasi oksigennya itu nggak naik-naik, tetap di 90, 91, 90, 91. Padahal udah pakai oksigen yang kapasitasnya 15 liter gitu kan. Akhirnya suamiku tuh bilang gini, Han, kayaknya aku harus masuk ICU deh. Loh, emang kenapa ya? Iya, soalnya aku tuh sebenarnya udah pakai oksigen yang 15 liter, tapi aku saturasinya nggak naik-naik. Terus maksudnya kamu masuk ICU, kamu pakai ventilator gitu kan? Aku mikirnya, terus dia bilang, aku nggak tahu juga sih. Tapi nanti tunggu penjelasan dari dokter aja deh, mungkin dokternya akan telepon kamu gitu kan. Oh ya udah ya, oke gitu. Terus ya tuh telepon di sana ditutup, aku mulai mikir nih, masuk ICU masa ya suami aku pakai ventilator gitu kan. Udahlah nanti tinggal tunggu dokter telepon aja deh, aku nggak mau membayangkan macem-macem, nggak mau mengira-ngira gitu kan. Tibalah saatnya si dokter telepon, terus dia kasih penjelasan. Pertama kali dokternya ngomongnya kayak gini, ibu gitu, ibu masih dirawat di rumah sakit juga ya gitu kan, gimana kondisi ibu sekarang gitu. Terus apa stabil nggak keadaan ibu sekarang? Terus pada saat itu sebenarnya aku tuh lagi sesak nafas, masih pakai oksigen kan, cuman aku bilang stabil dok, saya stabil dok gitu. Yang penting aku pengen dengar dulu nih apa kata dokter gitu mengenai kondisi suami aku. Terus dia kata dokternya gini, bapak harus kita bawa ke ruang ICU ya bu, karena bapak udah pakai kapasitas oksigen yang paling tinggi di ruang perawatan, tapi saturasinya nggak jalan-jalan, nggak naik-naik. Terus aku tanya kan, itu maksudnya di ruang ICU itu nanti dia pakai ventilator dok gitu. Oh enggak bu, jadi nanti di ruang ICU bapak itu akan pakai alat oksigen juga, cuman kapasitasnya yang lebih besar. Jadi oksigennya kapasitas 40 liter teman-teman YouTube, namanya Oxiflow kata dokternya gitu. Oh gitu dok, jadi itu kayak alat oksigen biasa ya dok? Iya bu, jadi nanti suamiku itu tetap pakai selang untuk bernafas, tapi kapasitas oksigennya tuh udah yang 40 liter, jadi lebih kenceng gitu loh. Terus dok, terus dokternya ngomong gini,
Dan alat oxiflow ini adalah usaha terakhir sebelum ventilator ya Bu. Ibu banyak berdoa semoga dengan Bapak pakai alat oxiflow ini kondisi Bapak akan menjadi lebih baik, kata dokternya gitu. Terus aku tanya, terus dok kalau misalnya saturasinya nggak membaik, nggak makin bagus, apa nanti pakai ventilator dok gitu? Oh iya Bu, kalau seandainya mungkin saturasinya turun-turun terus, mau nggak mau kita harus pakai ventilator gitu, kata dokternya. Terus aku bilang, loh tapi saya dikasih tahu kan dok kalau dipakein ventilator. Pasti dong Bu, nggak mungkin kita colok-colok ventilator gitu ke pasien tanpa sepengetahuan keluarga dan seizin keluarga, dia bilang gitu kan. Ibu pokoknya banyak berdoa semoga Bapak pakai alat oxiflow ini dapat membantu saturasinya jadi lebih baik, dia bilang gitu. Oh iya dok, oke dok gitu. Terus akhirnya telepon di sana ditutup kan. Terus aku tuh terdiam teman-teman. Aku gak bisa berkata-kata gitu. Akhirnya aku cuma telepon mama. Aku bilang gini, Ma, tolong bantu doa Mauludin hari malam ini masuk ke ruang ICU. Doain ya Ma, semoga dia baik-baik aja gitu kan. Nah terus pada saat itu tuh aku berusaha tegar, aku berusaha kuat, karena aku juga harus fokus kan sama kesembuhan aku. Aku gak boleh banyak mikir yang berat-berat. Jadi aku tuh bikin kayak benteng pertahanan di hati aku supaya aku bisa kuat dan aku bisa tegar gitu. Aku harus ikhlas. Aku cuma berdoa sama Allah, ya Allah, jika memang suami hamba masuk ruang ICU adalah ikhtiar untuk sembuh dan untuk sehat lagi, maka hamba ridho ya Allah. Hamba ridho suami hamba masuk ke ruang ICU, dirawat di ruang ICU. Saat itu aku berdoa seperti itu sama Allah. Dan aku berdoa juga semoga anak-anakku diberikan perlindungan selalu yang ada di rumah, yaitu Raffi dan Rehan. Aku pun juga diberikan perlindungan, Rindu pun juga diberikan perlindungan. Dan aku berusaha tegar, aku berusaha ikhlas, dan aku tawakal.